Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang prediksi soal PPG dan pembahasannya part 2. Bagi yang belum menonton part 1-nya, saya akan sertakan link di deskripsi pada video ini. Baik, saya akan mulai tentang prediksi soal PPG dan pembahasannya part 2. Yang pertama, menurut Howard Gardner, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun lisan, pendongeng, orator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis ataupun tulisan anak tersebut mempunyai kecerdasan titik-titik. A. Kecerdasan gerak tubuh. B. Kecerdasan logika matematika. C. Kecerdasan ruang. D. Kecerdasan bahasa. Ya, jawabannya adalah yang D, kecerdasan bahasa atau linguistik. Nomor 2, yang bukan merupakan tahap metode criterion referensit ya dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar adalah titik-titik. A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalkan 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Ya, jawabannya adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Nomor 3, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap titik-titik. A. Tahap sensori motorik. B. Tahap pra-operasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional konkret. Ya, jawabannya adalah tahap pra-operasional. Nomor 4, seorang pendidik dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik dengan melakukan titik-titik. A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal atau pre-test. Ya, jawabannya adalah D. Tes awal atau pre-test. Nomor 5, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus titik-titik. A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Ya, jawabannya yang B. 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil ataupun output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan, Abid Samsudin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah titik-titik. A. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. B. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. C. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. D. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Ya, jawabannya yang D. Nomor 7, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.
Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain titik-titik. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Enriched. Ya, jawabannya yang A. Nomor 8. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah titik-titik. A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Ya, jawabannya yang B. Nomor 9. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Artinya titik-titik. A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Ya, jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan ketika dilakukan dengan melibatkan stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Beragam dan terpadu. D. Menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, jawabannya adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan, yang B. Nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral atau mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Titik-titik. A. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Ya, jawabannya adalah D. Beragam dan terpadu. 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara titik-titik. A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ya, jawabannya yang B. Nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ya, jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah titik-titik. A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ya, jawabannya adalah yang A. Nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan
yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas. Sebut penilaian A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. non-autentik. Ya, jawabannya adalah autentik atau autentik. Nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating skala, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Ya, jawabannya adalah A. Skala penilaian. Nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Ya, jawabannya adalah C. Nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Ya, jawabannya adalah yang C. Inquiry learning. Nomor 20. Guru membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Ya, jawabannya adalah A. Tugas kelompok. Nomor 21. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Ya, jawabannya adalah A. Mengapa? Mari kita lihat. Dari roda pertama dia berputar 3 kali, kedua 9 kali, maka membutuhkan 3 kali putaran. Begitu juga dengan roda yang pertama berputar 10 kali, karena membutuhkan 3 kali putaran, maka 10 kali 3 maka ketemunya adalah 30. Nomor 22. Berapakah FPP dan KPK dari 45 dan 90? Jawabannya adalah yang B. 45 dan 90. Mari kita buktikan. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 45 dibagi 3, 15 dibagi 3, 5. Maka faktorisasi 45 adalah 3 pangkat 2 kalikan 5. Kemudian 90 dibagi 2, 45 bagi 3, 15 bagi 3, 5. Maka faktorisasinya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Maka FPP nya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Hanya mencari faktor yang sama, tetapi nanti diambil yang kecil. Faktor yang sama dan diambil yang kecil. Kebetulan di sini faktornya adalah sama. Ya, membedakan hanya 2 di sini. Jadi ketemunya adalah 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 45. Kemudian KPK-nya ketemunya adalah 90. Mengapa?
Karena kalau KPK semua faktor dimasukkan kemudian dikalikan. Jika ada faktor yang sama maka ambil yang kecil, pilih yang kecil. Kebetulan di sini adalah faktor yang membedakan ya hanya 2, yang lainnya adalah sama. Maka di sini 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 maka ketemunya adalah 90. Jadi jawabannya adalah B, 45 dan 90. Nomor 23, diketahui fungsi f dan fungsi f ditentukan dengan rumus fx x2 plus 1 ya. X pangkat 2 plus 1. Jika fa sama dengan 10, hitunglah nilai a yang mungkin ya. Mari kita buktikan. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Fa kita ganti dengan a, maka a di sini, x di sini diganti dengan a menjadi a pangkat 2 plus 1. Jika fa sama dengan 10, maka di sini a pangkat 2 plus 1 sama dengan 10. Kemudian a plus 2 sama dengan satunya kita pindah menjadi 10 kurangi 1. Kemudian a pangkat 2 sama dengan 9. A di sini di akar ya. Di akar 9 di akar maka ketemunya adalah 3. Di sini ada tanda plus ataupun minus, artinya di sini 3-nya bisa positif ataupun 3-nya bisa negatif. Jadi ketemunya yang paling mungkin adalah A-nya adalah B. A bisa negatif 3 atau A positif 3. Nomor 24. Harga 2 baju dan 5 tas adalah Rp600.000, sedangkan harga 3 baju dan 2 tas adalah Rp570. Harga sebuah baju dan tas adalah titik-titik. Kita akan mencari harga 1 baju dan 1 tas. Baik, misalkan di sini baju sama dengan X, kemudian tasnya adalah Y, maka persamaan satunya adalah dari soal tadi 2x plus 5 sama dengan 600. Kemudian yang kedua adalah 3x plus 2y sama dengan 570.000 ya. Maka harga x plus y sama dengan titik-titik. Kita akan mencari jumlah masing-masing x dan y, kemudian kita tambahkan. Sini kita akan gunakan eliminasi untuk mencari nilai y. 2x plus 5y sama dengan 600, kita kalikan 3. Mengapa kalikan 3 di sini? Agar bertemu atau menjadi di sini 6x plus 15 sama dengan 1.800.000. Kemudian di sini 3x plus 2y 570.000 kalikan 2. Sini akan ketemu 6x plus 4y sama dengan 1.140.000. Kemudian di sini kita kurangkan agar x-nya menjadi 0. Karena sama-sama sudah 6, jadi harus di sini 3, di sini 2, agar di sini 6, kemudian di sini biar 0. Maka di sini menjadi 11y sama dengan 660.000. Y sama dengan 660.000 dibagi dengan 11, maka ketemunya adalah 6, y-nya adalah 60.000. Ya sudah ketemu 60.000. Kemudian gunakan substitusi untuk mencari nilai x pada persamaan tadi. Kita masukkan ya, kita tulis kembali di sini 2x plus 5y sama dengan 600. Kemudian kita masukkan y-nya, 2x plus 5 kali 60.000 sama dengan 600. Maka di sini menjadi kita pindahkan 2x ya. Tadi hasil dari 5 kali 600, di sini 300.000 kita pindah menjadi negatif ya. Maka di sini menjadi 2x sama dengan 300.000, x-nya adalah 300 bagi 2. Ini kurang tanda bagi ya, ini bagi 2. Maka x-nya adalah 150. Jadi sudah ketemu x dan y-nya. Di sini ditanyakan adalah harga sebuah baju dan tas, artinya di sini ditambah dari 60.000 ditambah 150, maka ketemunya adalah Rp210.000. Nomor 25. Jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jika hasil kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan tersebut adalah titik-titik. Kita misalkan
bilangan tersebut adalah X dan Y. Jika X plus Y sama dengan 20, kemudian X sama dengan 20 kurangi Y, kita pindah. Kemudian jika X kalikan Y sama dengan 75, maka di sini kita bisa ganti Y-nya menjadi X-nya menjadi dari persamaan di atas. Di sini kita masukkan ke sini, pindah ke sini menjadi 20 kurangi Y, dalam kurung kali Y sama dengan 75, maka menjadi persamaannya ada 20Y kurangi Y pangkat 2 sama dengan 75. Kemudian kita pindah ke sini agar di sini menjadi 0, maka di sini menjadi Y pangkat 2 kurangi 20Y plus 75 sama dengan 0. Jadi persamaan ya. Kemudian di sini ya kita pecah, yaitu menjadi Y sama dengan 5 dalam kurung Y negatif 15. Di sini agar ketika ditambah ya, negatif 5 ditambah negatif 15 maka ketemunya negatif 20. Kemudian jika dikali maka menjadi 75. Negatif 5 ditambah negatif 5 dikali negatif 15 maka ketemunya adalah positif 75. Maka di sini Y kurang 5 sama dengan 0, maka Y-nya adalah 5. Kemudian yang Y kedua adalah Y negatif 15 sama dengan 0, maka Y2-nya adalah 15. Jadi kemungkinan angkanya adalah antara angka 5 dan angka 15. Nomor 26, Nugraha membeli 3 kilo jeruk dan 2 kilo jambu dan ia harus membayar 16.000, sedangkan DI membeli 6 kilo mangga dan 1 kilo jambu dengan harga 26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jeruk? Jawabannya adalah D, 50.000. Kita buktikan, misalkan jeruk adalah X, jambu adalah Y. Maka dari cerita atau soal di atas bisa kita buat persamaan seperti tadi. 3X plus 2Y sama dengan 16.000, 6X plus Y 26.000. Gunakan eliminasi untuk mencari nilai Y. Di sini kita akan kalikan 2 dan yang bawah adalah kita kalikan 1 agar X-nya sama ya, kemudian nanti dikurangi. Baik, di sini menjadi persamaannya adalah 6X plus 4Y sama dengan 32.000. Yang kedua di sini adalah dikalikan 1 maka tetap di sini 6X plus Y, maka di sini dikurangkan menjadi 6.000. Di sini jadi 4Y kurangi Y adalah 3Y, 6X kurangi 6X adalah 0, maka Y-nya di sini menjadi 6.000 dibagi 3, maka di sini Y-nya adalah 2. Sudah ketemu Y. Maka kita masukkan ke persamaan yang pertama, 3X plus 2Y sama dengan 16.000. Kita masukkan Y-nya 3X plus 2 kalikan 2.000 sama dengan 16.000. 3X plus 4.000 sama dengan 16.000. 3X sama dengan 4.000 nya kita geser menjadi kurang atau negatif, menjadi 16.000 kurangi 4.000. Maka 3X nya adalah sama dengan 12.000. X nya adalah 12.000 dibagi 3, maka ketemunya adalah 4. Sudah ketemu, X nya 4.000, Y nya 2.000. Pertanyaan adalah berapa 10 kg jeruk ditambah 5 kg jeruk? Ya, kita kalikan saja. 10 kg jeruk adalah tadi X dan jambu adalah Y ya. Maka 10X ditambah 5Y. 10 kali 4.000 ditambah 5 kali 2.000, maka ketemunya adalah 40 ditambah 10.000, maka ketemunya adalah 50.000 rupiah. Jawabannya adalah D. Nomor 27. Jika besar sudut A adalah 70 derajat, maka besar sudut E adalah titik. Ya, jawabannya adalah C. Mengapa C 110? Karena jika garis lurus ini besarnya adalah 180. Seperti dalam lingkaran, ketika satu lingkaran itu dibuat diameter atau garis lurus, maka itu adalah jumlahnya 180, separuh dari lingkaran, karena lingkaran itu satu penuh lingkaran 360, kalau separuhnya adalah 180. Di sini sudah ada 70, tinggal 180 dikurangi 70, ketemunya adalah 110.
Nomor 28. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Imam mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul yang sama, pukul 7, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Ya, secara umum jawabannya di sini ya kita buktikan. Rumusnya adalah jarak adalah kecepatan kalikan waktu. Di sini yang ditanyakan adalah waktu, maka waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Maka di sini waktu berpapasan adalah 125 jaraknya ya dibagi dengan waktu ya. Dibagi dengan kecepatan ya, dibagi dengan kecepatan. Kecepatan tadi adalah 40 dan 60 kita jumlahkan karena kan berpapasan, maka kita jumlahkan waktu kecepatannya. Di sini menjadi 125 dibagi dengan 100. Maka ketemunya di sini adalah 1,25 jam atau 1 jam 15 menit karena 0,25 jam kalikan 60 menit ketemunya adalah 15 menit. Maka tadi mereka berangkat pukul 7. Maka kita tambahkan saja di sini 1,15 ditambah 7, maka ketemunya adalah 8,15. Nomor 29. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter. Berapakah kelilingnya? Jawabannya adalah D. Kita buktikan. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini sudah ada 120 sama dengan 12 kalikan lebar. Lebarnya belum ada. Kita cari lebarnya di sini, maka lebar adalah luasnya dibagi dengan panjang, maka ketemunya adalah 120 bagi 12, ketemunya 10. Setelah ketemu lebar, kemudian kita cari kelilingnya. Maka rumus keliling adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar, 2 kali 12 tambah 10, 22. Maka 2 kali 22 adalah 44. Maka ketemunya adalah yang D. Nomor 30. Suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Kita buktikan. Suku keempat sama dengan 110. Maka dalam rumusnya adalah A plus N kurangi 1 dalam kurung B. Maka di sini A di plus 3B. Maka 3B karena 4 kurangi 1 seperti rumus ini ya. Maka di sini A plus 3B dengan 110. Kemudian yang suku ke-9 adalah 150. Di sini menjadi A plus 8B. Ada 9 kurangi 1 ya. Menjadi 150 di sini. Kemudian kita eliminasi ya, persamaan tadi kita eliminasi. Di sini kita bisa langsung kurangkan. Kalau kebetulan A-nya adalah sama A, maka A-nya menjadi 0. Maka di sini 3B kurangi 8B adalah negatif 5B. 110 kurangi 150 menjadi negatif 40. Maka B-nya di sini karena negatif dibagi negatif ketemunya positif. Maka di sini adalah B-nya adalah 8. B-nya itu adalah beda. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi. A plus 3B sama dengan 110. Maka di sini kita ganti B-nya menjadi 8. A plus 3 kali 8 sama dengan 110. A plus 24 sama dengan 110. A-nya menjadi 110 kurangi 24. A-nya sama dengan 86. Sudah ketemu A. Kemudian menggunakan rumus UN ya. Sini adalah A plus dalam kurung N kurangi 1 kali B. Maka kita ganti A-nya menjadi 86 plus N kurangi 1, B-nya diganti dengan 8. Maka di sini menjadi UN 86 plus 8N kurangi 8. UN-nya sama dengan 8N plus 78. 78-nya adalah dari ini tadi. Maka sudah ada rumus sini 8 plus N atau 78 plus 8N sama saja.
Maka suku ke-30 nya adalah UN 8N plus 78. Kita masukkan U30 sama dengan 8 kali 30 plus 78. Maka di sini sama dengan 240 plus 78, ketemunya adalah 318. Demikian prediksi soal PPK, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.